Kalau ditanya sudah tepat, ini pertanyaan yang bisa disebutkan tidak tepat dan bisa tepat, ya. Intinya seperti ini, bahwa Bank Indonesia dalam situasi sekarang ini boleh dikatakan memang sangat didikte oleh kebijakan dari Federal Reserve sendiri. Jadi memang Federal Reserve sekarang ini menahan Fed Fund Rate-nya di 5,25-5,5. Nah, tetapi di sisi lain ada kemungkinan disebutkan juga oleh press release-nya Jerome Powell yang menyatakan bahwa masih ada kemungkinan dia menaikkan 25 basis point, bahkan hingga 50 basis point sekali lagi kenaikannya, apakah bulan November atau tidak. Ini situasi ini kita nggak bisa pastikan. Baik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, apakah Bank Indonesia sudah tepat untuk sekarang, mungkin itu yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Tapi untuk berikutnya, saya pikir akan kita lihat lagi bagaimana nanti The Fed bereaksi terhadap apa yang kita katakan tadi, kemungkinan naiknya 25-50 basis point. Di sisi lain, yang juga kita nggak bisa pungkiri bahwa harga minyak sudah naik juga. Ya. Harga minyak yang naik ini yang sekarang bisa mencapai $100 per barrel. Dan kalau ini berjalan untuk jangka waktu yang lama, tentu ini juga akan berdampak kepada current account kita. Nah, kalau current account-nya juga memburuk, kemudian potensi capital outflow ada, tentu ruang kita yang dulunya lumayan ada pada saat current account kita positif menjadi makin menipis. Jadi memang kalau dulu current account kita positif, ya surplus di situ, sementara capital outflow meskipun ada, nah itu masih bisa ditolerir dengan Bank Indonesia mempertahankan itu. Tapi ke depan dengan gabungan dari beberapa hal yang saya katakan tadi, ruang untuk Bank Indonesia untuk menahan suku bunga itu mungkin makin menipis. Ruang untuk Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan suku bunga semakin menipis dengan ada ekspektasi bahwa The Fed masih akan kembali menaikkan suku bunganya, Pak, di November, atau seperti apa? Ya, dengan potensi kenaikan suku bunga yang saya katakan tadi, di sisi lain dari sisi current account, kita pun akan ada pemburukan dengan kenaikan daripada harga minyak dunia yang saya katakan. Pak Christopher, tentunya seperti yang tadi saya juga sudah tanyakan ke Pak Raden, tanggapannya Pak mengenai kebijakan dari BI sendiri akhirnya mempertahankan tetap di 5,75. Bagaimana Pak? Kalau kebijakan BI menahan 5,75, kelihatannya sih sebenarnya kalau dari partisipasi pasar kelihatannya memang sudah diekspektasi ya, karena kalau melihat pergerakan harga pasar saham pun sebenarnya juga malah cenderung sedikit bullish gitu. Karena tapi ini bisa dilihat dari beberapa hal ya. Satu, mungkin saham-saham energi yang mungkin 2 minggu terakhir juga mendorong partisipasi pasar. Di satu sisi kalau kita lihat memang dari news kenaikan penahanan suku bunga di Amerika pun juga sudah kurang lebih di price-in oleh pelaku pasar. Jadi kita sudah tahu lah posisinya di pasar ini bahwa market ini akan ekspektasi untuk higher for longer gitu. Jadi secara sentimen di pasar ini ya sudah sedikit menerima lah bahwa kita berada di environment yang dengan interest rate yang cukup tinggi. Nah, cuman memang setback-nya ya karena oil price seperti ini, memang untuk saat ini terlihat bagus ya untuk saham-saham energi, kemudian juga mungkin emiten-emiten yang relate dengan energi gitu. Tapi in the long run memang musuh masih inflasi, dan mungkin tadi seperti Pak Raden bilang ya ada tantangan ya, terutama di current account deficit, kemudian trade balance kita ke depannya ini bagaimana. Tapi all in all, saya lihat dengan indeks sudah melebihi 7.000, kelihatannya euforia sudah sedikit ada ya, kurang lebih untuk beberapa saat seperti ini. Jadi memang mengenai kebijakan suku bunga ini, both di Amerika Serikat dan Indonesia, dan tentang era suku bunga tinggi atau higher for longer ini sudah di-price-in oleh market ya Pak ya. Dan di satu sisi untuk market sendiri IHSG bahkan di 3 hari belakangan sudah menyentuh kembali level 7 ribuan ya. Somehow ditopang juga oleh harga komoditas Pak Christopher di satu sisi.